Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah selalu memuliakan kita dan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan sebagai hamba, kita adalah selalu membutuhkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu waktu sependek apapun yang kita bisa aman kecuali dengan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala kenikmatan yang kita dapatkan semua itu adalah karunia Allah. Sehingga tidak ada satu pun nikmat yang boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Tidak ada satu pun nikmat yang boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Dan menyandarkan sebahagian nikmat kepada selain Allah termasuk bahagian daripada kufur nikmat. Dan Allah mengancam orang-orang yang kufur nikmat. Sebagaimana dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seandainya kalian
yaitu bersyukur itu atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah mengatakan pasti akan aku tambahkan kepada kalian. Jadi nikmat itu menuntut syukur, dan syukur akan mendatangkan nikmat berikutnya. Demikianlah terus menerus. Demikianlah terus menerus. Akan tetapi jika kalian kufur itu atas nikmat yang Allah berikan, ya Allah mengancam dan mengatakan inna adzabi lasyadid. Oleh sebab itu kita berusaha dan bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan agama, dan itu yang paling utama. Begitu juga nikmat yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup di dunia. Dan agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam urusan dunia menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan dan meraih akhirat yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apabila nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita membawa kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkannya. Salawat beserta salam untuk Rasulullah dan keluarganya, untuk para sahabat dan para tabi'in, dan juga para tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha untuk meneladani, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, dengan mengikuti bimbingan arahan dari para ulama. Kemudian para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhir dari kehidupan kita berada dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal-amal para hamba tersebut tergantung kepada yang terakhirnya. Maka usaha kita terus bertakwa kepada Allah sepanjang waktu, kapan dan dimanapun, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah, ya, agar tetap bertakwa kapan dan dimanapun, adalah mengantarkan ya, kita untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Termasuk dalam rangka yaitu usaha kita, upaya kita untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antaranya adalah dengan selalu menuntut ilmu syariat, mempelajari ilmu agama ini. Dengan selalunya kita mempelajari ilmu agama, apakah dengan membaca, apakah dengan menghadiri majelis, ya, tentu akan banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita kepada hari akhirat, dan mengingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Dan pada hari ini insyaallah kita akan sampaikan salah satu bab di dalam kitab At-Tamhid, yaitu syarah kitab Tauhid.
Kitab Tauhid sebagaimana kita ketahui yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kitab Tauhid tersebut disyarah oleh beberapa orang ulama dan satu di antaranya adalah dengan judul kitab At-Tamhid. Itu karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. At-Tamhid, syarah kitab Tauhid. Adapun yang akan kita sampaikan pada hari ini itu adalah bab 33. Bab qaulillahi ta'ala, bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah atau dari tipu daya Allah, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Seorang hamba yang merasa aman dengan keadaan dirinya, apakah dia seorang muslim ataupun bukan, apakah dia seorang musyrik atau yang bertauhid, apakah dia ahlu sunnah atau bukan, apakah dia seorang yang taat kepada Allah atau yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka semuanya tidak boleh merasa aman. Tidak boleh merasa aman. Ya, meski seorang muslim, ya, seorang muslim sekalipun, seorang muwahhid yang bertauhid, dan seorang yang gigih di dalam mempelajari ilmu agama dan semangat di dalam mengamalkannya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, dia tidak boleh merasa aman, ya, dengan bekalnya itu dia merasa aman bahwa dia sudah selamat dan bahwasanya, ya, dia tidak akan terkena azab atau dia selamat dunia dan akhirat. Maka hal ini adalah tidak dibenarkan. Tidak boleh merasa aman daripada, ya, makar Allah. Kenapa demikian? Karena tak ada seorang pun yang tahu apakah keimanannya, keislamannya, amal-amal solehnya diterima oleh Allah. Ada enggak yang bisa memastikan bahwa amal kita ini diterima oleh Allah? Ada yang bisa memastikan? Tidak ada. Tak seorang pun boleh mengklaim bahwa amalnya diterima. Atau kalau dia tidak ucapkan, tapi di dalam hatinya, ya, dia merasa adalah semua amal-amalnya diterima oleh Allah. Sebaliknya, dia juga tidak boleh merasa, ya, tidak boleh merasa aman dalam bentuk bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tak seorang pun yang boleh menganggap, memastikan dosanya diampuni. Ada enggak yang merasa sekarang bahwa dosa sudah diampuni? Mungkin kita merasa sudah bertaubat. Mungkin kita sudah merasa istighfar. Itu usaha kita. Itu usaha kita. Bertaubat, berubah, minta ampun kepada Allah, melakukan amal-amal baik, itu usaha. Tapi siapa yang jamin dengan cara demikian dosa kita diampuni? Nah, kalau amal kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah, konsekuensinya bagaimana? Tentunya ancamannya adalah azab Allah.
Jika seseorang mengakhiri hidup di dunia ini dalam keadaan umpamanya dosa-dosanya tidak diampuni atau sebagian besar tidak diampuni dan amal-amalnya tidak diterima atau bahkan mungkin ya keislamannya tak diterima. Keimanannya tidak diterima. Karena betapa banyak di antara orang-orang yang mengaku beriman tapi Allah mencap mereka bukan orang yang beriman. Ya. Allah menegaskan mereka bukan orang yang beriman. Meskipun mereka berkata di tengah-tengah kaum muslimin, mereka orang yang beriman. Seperti orang-orang munafik. Nah, oleh sebab itu, seorang muslim, seorang mukmin, ya, atau mungkin sebagai seorang ahlus sunnah, orang yang rajin mengaji, tidak boleh mengklaim bahwa dia sudah pasti selamat. Ya, dari azab. Ya, jika dia merasa demikian, maka dia adalah orang yang bagaimana? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang bagaimana? Merugi. Rugi. Kenapa rugi? Karena bekal-bekal yang dia miliki ternyata tidak bermanfaat, tidak mendatangkan keuntungan. Ya, bekal-bekal yang dia miliki, modal-modal yang dia miliki ternyata tidak mendatangkan keuntungan. Tidak bisa dijadikan ya modal atau tidak bisa dijadikan alat untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang tidak boleh merasa aman dari ya makar Allah. Iya. Itu surah Al-A'raf ayat 99 beliau jadikan sebagai judul ya daripada bab 33. Wa qawlihi. Kemudian berikutnya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, dan tidaklah berputus asa daripada rahmat Rabb-nya kecuali orang yang tersesat. Ya. Jadi merasa aman dari makar Allah tidak boleh. Berarti dia harus memiliki khauf. Takut. Ya. Seorang muslim ya harus takut kalau imannya, keislamannya, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan takut kalau dosa-dosanya, mungkin dosa kesyirikan yang pernah dia lakukan atau yang masih saja sampai hari ini, ya. Dosa ya, kemaksiatan yang banyak dia lakukan selama ini atau dosa bid'ah dan lain-lainnya. Ya. Maka dia takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian dia di samping takut kalau iman dan amalnya tidak diterima, dosanya tidak diampuni, ya, dia juga harus berharap. Harus memiliki sifat raja, berharap penuh harap. Ya, yang sebesar-besarnya harapannya dan dia yakin Allah akan memberi. Ya, dia berharap bahwa amalnya diterima dan dosanya diampuni. Nah, dua sifat ini wajib menghiasi diri setiap muslim. Ya, wajib menghiasi diri setiap muslim menjadi sifat ya yang ada pada diri seorang muslim. Ya. Al-khauf war raja. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair faqal asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah
Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Bazzar. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Maka beliau mengatakan yaitu mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian putus asa daripada pertolongan Allah, daripada rahmat Allah, dan merasa aman daripada makar Allah. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Rawahu Abdul Razzaq. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan sebesar-besar dosa besar adalah pertama mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa aman daripada makar Allah. Kemudian putus asa daripada rahmat Allah dan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Abdul Aziz, beliau kemudian menjelaskan syarah daripada bab ini. Nah, sebelumnya di dalam bab ini terkandung beberapa masalah pembahasan. Pertama berkaitan dengan tafsir ayat surat Al-A'raf. Yang kedua tafsir surat Al-Hijr. Yang ketiga ancaman, kerasnya ancaman bagi orang yang merasa aman daripada makar Allah. Kemudian ancaman bagi yaitu sifat merasa putus asa daripada rahmat Allah. Dan semua ini adalah berkaitan dengan pembahasan tauhid. Ini berkaitan dengan pembahasan tauhid. Dan tauhid adalah kunci daripada segala amal seorang hamba. Ayat yang terdapat di surah Al-A'raf ayat 99 dan di surat Al-Hijr ayat 56 ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam bab ini dikarenakan hubungan yang sangat erat, kaitan yang sangat erat antara dua ayat ini. Berkaitan dengan sifat yang ada di dalamnya. Jadi dua ayat ini sangat berkaitan erat. Jadi sehingga beliau gabungkan di dalam pembahasan satu bab di dalam kitab At-Tauhid. Kemudian Syekh Shalih Abdul Aziz menyebutkan wal muradu bihadzal bab, dan yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam pembahasan di bab ini adalah untuk menjelaskan, untuk menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya, agar menjadi pegangan bagi seorang muslim, bahwasanya penggabungan atau mengumpulkan antara sifat khauf dan raja adalah merupakan salah satu kewajiban, dari kewajiban beriman. Jadi wajib mengumpulkan al-khauf war raja. Dan kemudian kata beliau wala yatimmut tauhidu illa bidzalik, dan tidak bisa
sempurna tauhid seseorang kecuali jika dia bisa mengumpulkan dua hal ini dalam dirinya. Dan jika seandainya tidak terdapat dalam diri seseorang penggabungan dari dua hal ini, al-khauf wal raja, maka itu akan menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, menafikan kesempurnaan tauhid atau merusak tauhid. Yaitu wajib bagi seorang hamba, diwajibkan bagi setiap muslim untuk menjadikan ya rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah yang diiringi dengan ar-raja, pengharapan, dan ya menjadikan raja, berharapnya kepada Allah ya diiringi dengan rasa takut. Begitu. Jadi dia berharap dosanya diampuni dan khawatir takut kalau tidak. Ya. Dia berharap amalnya diterima dan diiringi dengan itu khawatir kalau tidak diterima. Kalau amalnya tak diterima tentu tidak ada balasannya, tidak ada jaza yang diharapkannya. Dan kalau dosa tidak diampuni berarti tidak selesai persoalannya. Karena dosa itu konsekuensinya adalah azab. Oleh sebab itu maka ya dua hal ini mesti terdapat dalam diri seorang mukmin. Yaitu jangan sampai dia merasa aman. Ya, jangan sampai dia merasa aman dengan imannya, dengan amalnya, dengan dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya yang dia lakukan. Jangan dia merasa aman. Ya, sehingga mendorong dia untuk terus berusaha. Ya, mendorong dia untuk terus berusaha. Bagaimana dia bisa mendapatkan ampunan Allah dari dosa dan kesalahannya, dan bagaimana dia bisa mendapatkan jaza ya yang berlipat ganda daripada amal-amal yang dia lakukan. Ya. Dan itu mengiringi sepanjang perjalanan hidupnya pada seluruh amalnya, baik amal-amal yang berkaitan dengan hati maupun yang berkaitan dengan lisan maupun yang berkaitan dengan al-arkan, amalan anggota tubuh. Sehingga tidak menjadikan seorang itu sombong dan bangga dengan amalnya dan kemudian putus asa ya dan kecewa dengan yaitu kegagalan-kegagalannya. Sehingga dia tetap berada dalam keadaan yaitu stabil, optimis di dalam hidupnya dan penuh perjuangan. Ya, dan hal itu juga akan mendukung dan mendorong seseorang untuk bisa istiqamah di atas al-haq. Ya, bisa istiqamah di atas al-haq. Kenapa? Karena dia tahu keselamatan itu adalah pada amal-amal yang terakhir. Innamal a'mal bil khawatim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Di surah Al-A'raf ayat 99 beliau menjelaskan fiha bayanu annal musyrikin min sifatihim annahum aminu iqaballah falam yakhafu. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa di antara sifat kaum musyrikin adalah mereka merasa aman daripada iqab Allah. Dalam keadaan mereka
mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan dosa-dosanya, dengan pelanggaran-pelanggarannya terhadap syariat, dia merasa aman. Ya, merasa aman daripada azab, ancaman azab kepadanya. Dan ini merupakan sifat orang musyrik, sifat orang kafir. Orang Islam, orang beriman tidak pantas memiliki sifat seperti itu. Kita bikin dosa nih, kita bikin maksiat atau meninggalkan kewajiban, tapi kita merasa tenang saja, nggak ada takut. Ya, ini sifat begini nggak layak ada dalam diri seorang mukmin. Umpamanya meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau mungkin melakukan yang haram, ya, umpamanya minum khamar, berjudi, ya, atau mungkin zalim kepada orang lain, atau mungkin melakukan bid'ah, ya. Kemudian, ya, tidak ada rasa takutnya bahwa dia akan diiqab, akan diazab oleh Allah. Tidak ada rasa khawatirnya. Sifat seperti ini tidak layak dipelihara oleh seorang muslim. Ya, merasa aman ketika dia melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah. Baik terkait dengan menunaikan hak-hak Allah atau berkait dengan muamalahnya dengan sesama para hamba. Dia berlaku zalim nih kepada orang, tapi merasa tenang-tenang saja. Tak ada takutnya kepada Allah. Dan tidak ada usaha dan perjuangannya untuk menyelesaikan muamalahnya dengan orang. Dia bisa tenang dengan keadaan, dengan pelanggaran-pelanggaran demikian. Sifat seperti ini tidak layak dipelihara oleh seorang muslim atau dibiarkan tumbuh dalam dirinya. Ya, atau sebaliknya, dia putus asa, merasa sudah banyak meninggalkan kewajiban, banyak melakukan dosa, seperti tak ada harapan akan diampuni. Tak ada harapan akan diberi jalan keluar. Sehingga dia menyerah dan pasrah dan membiarkan dirinya tenggelam di dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yaitu sifat putus asa. Ini juga sifat yang tidak layak dipelihara atau dibiarkan di dalam diri seorang muslim. Dia harus berjuang untuk keluar daripada sifat ini dan meminta pertolongan kepada Allah dan menempuh semua jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa membebaskan dirinya daripada keadaan demikian. Ya, karena beliau melanjutkan dan yang wajib, ya, dan yang wajib adalah bahwasanya di dalam hati orang tersebut ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah mengatakan, Afa aminu makrallah. Maksudnya adalah, Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman daripada makar Allah? Yakni maksudnya adalah, Aya'lamuna tilkal mathulat wa fi'lallah Jalla wa'ala bil umamis sabiqah allati kassaha Allahu fi suratil A'raf, ya, fa aminu makrallah fa idza kana kadzalika wa hasala minhumul amnu ma wujudin nudhuri fi ma hawlahum wa anna Allaha qassa alaihim al-qasasa wal anba'a fa inna dzalika min sifatil khasirin. Ya, bahwasanya apakah mereka mengetahui? Maksudnya mengetahui di sini meyakini, beranggapan. Karena keyakinan dibangun di atas pengetahuan. Ya, apakah mereka mengetahui? Apakah mereka meyakini? Apakah mereka berakidah? Ya, bahwasanya dengan perbuatan-perbuatannya yang melanggar atau dengan keadaan-keadaan dia, sementara Allah sudah memberikan peringatan. Allah sudah memberikan peringatan di dalam, ya, firman dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah tentang apa yang Allah lakukan terhadap umat-umat terdahulu. Ya, Allah sudah sebutkan apa sikap dan apa yang Allah lakukan kepada umat terdahulu.
Dan hal itu Allah kisahkan, Allah ceritakan. Seperti diantaranya di surah Al-A'raf. Kemudian dikatakan, ya, mereka apakah pantas mereka itu merasa aman? Nah, kalau demikian keadaannya, kata beliau, kalau demikian keadaannya, ya, bahwasanya seseorang itu atau suatu kaum mereka merasa aman saja dengan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, dengan kewajiban-kewajiban yang ditinggal, mereka merasa aman. Padahal dikatakan ma'awujudin nudhur fima haulahum, padahal sudah ada peringatan berkaitan dengan kondisi yaitu di sekitarnya atau pada masa-masa sebelumnya. Bahwasanya Allah menceritakan, ya, Allah menceritakan tentang kisah-kisah, berita-berita tentang keadaan orang-orang yang durhaka. Ya, orang-orang yang meninggalkan kewajiban, orang-orang yang merasa aman dari dosa, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kemaksiatan kemudian diperingatkan oleh para nabi dan rasul, mereka tidak peduli. Diceritakan akibatnya, ya, diceritakan akibatnya kepada mereka. Toh mereka tetap juga merasa aman. Sepantasnya kan tidak, dia kan takut. Orang-orang terdahulu dikatakan yang melanggar al-haq, yang melanggar, yang tidak mengopeni dakwah para nabi, kemudian mereka diazab, disiksa. Nah, peringatan itu disampaikan kepada orang-orang ini sebagai nasihat, sebagai peringatan bahwasanya ini akibat daripada bermaksiat. Nah, mereka tidak takut. Padahal sunnah itu, ya, sunnatullah itu tetap berlaku. Ya, nah mereka ini tidak takut. Maka sifat seperti ini dikatakan fa inna dzalika min sifatil khasirin. Itu adalah merupakan termasuk sifat-sifat orang yang merugi. Ya, yang tidak takut dengan peringatan itu adalah orang, ya, yang merugi, sifat orang yang merugi. Diingatkan dosa kesyirikan, dia tidak takut. Diingatkan dosa tentang, ya, kemaksiatan, dia tidak takut. Diingatkan dosa tentang kezaliman, dia tidak takut. Ya, ini sifat orang yang merugi. Sebagaimana Allah katakan, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Dan tidak merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Rasa aman dari makar Allah, ya, merasa aman dari makar Allah itu tumbuh, muncul, terlahir dari sebab tidak adanya rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tarki ibadatil khauf, dan meninggalkan ibadah kepada Allah, salah satunya yaitu adalah ibadah qalbiyah, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan itu ibadah. Ya. Ibadah, ya, yaitu ibadah qalbiyah. Karena apabila seorang hamba, ya, apabila seorang hamba di dalam dirinya ada, ya, rasa takut kepada Allah atas pelanggaran-pelanggarannya, atas dosa-dosanya, maka dia akan berusaha. Ya, dipastikan dia akan berusaha. Fa innal abda sayas'a fi maradillah wa yabta'idu an manahihi. Maka seorang hamba tersebut pasti akan berusaha untuk menggapai ridhonya Allah, ya, akan melakukan perkara-perkara yang mengundang, yang menyebabkan ridhonya Allah, dan dia akan menjauhi, ya, larangan-larangan Allah, karena dia tahu, ya, melakukan yang terlarang adalah mengundang murkanya Allah.
Dan tentunya dia akan mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan mendekatkan diri kepada Allah dengan merasa takut kepada Allah. Dikarenakan rasa takut kepada Allah adalah merupakan ibadah. Ya, merupakan ibadah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan tertanamnya rasa takut dalam dirinya terhadap Allah. Takut di sini adalah takut ibadah, yaitu takut kalau ya dirinya tidak diridhoi oleh Allah, baik terkait keyakinannya, ucapan-ucapannya atau amalan-amalannya. Sehingga dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Ya. Maka merasa aman dari makar Allah kembali kepada atau disebabkan oleh tidak fahamnya hamba tersebut terhadap sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah dikatakan bahwa azab Allah itu sangat pedih. Ya, itu ancaman Allah. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah berarti tidak takut kepada azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seolah-olah dia beranggapan, meskipun tak diucapkan, bahwa apakah dia anggap Allah itu main-main dengan ancamannya, atau Allah tak kuasa melakukan. Sehingga dia berani mensepelekannya. Ya, kalau dia yakin Allah itu pasti dengan janjinya, dengan ancamannya, dan dia meyakini Allah maha mampu untuk melakukannya, dan itu akan terjadi dengan kehendak Allah, tentunya dia takut. Karena dia akan jadi sasarannya tentunya. Tentunya dia takut. Kenapa dia enggak takut? Apa dia anggap Allah main-main dengan ancamannya? Atau dia anggap Allah itu enggak bisa melakukannya? Seperti ancaman makhluk umpamanya yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Jadi tidaklah terjadi hal itu dalam diri seseorang kecuali karena kelemahan dia dalam masalah tauhid. Seperti dia tidak memahami asma Allah dan sifat Allah dengan pemahaman yang benar. Ya. Kemudian makrullah jalla wa ala min sifatihi allati tutlaqu muqayyadatan. Ya. Fallahu jalla wa ala yamkuru biman makara bi awliyaihi wa anbiyaihi wa biman makara bidinihi. Li'annaha fil asli sifatu naqsin. Walakin takunu sifata kamalin idza kanat bil muqabalati. Li'annaha hina idzin fiha makna izharil izzah wal qudrah wal qahri wal jabarut wa sairi sifatil jalal. Ya, makar Allah adalah di antara sifat Allah yang disebutkan yang digunakan dalam bentuk muqayyad, dibatasi. Kenapa? Dan bagaimana bentuknya? Allah Jalla wa Ala yamkuru, melakukan makar atau tipu daya terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap wali-wali Allah, terhadap nabi-nabi Allah, dan terhadap agamanya. Karena pada dasarnya makar itu adalah sifat yang menunjukkan kekurangan, artinya sifat tidak baik.
asalnya ya. Makar itu kan tipu daya, kan sifat tak baik pada dasarnya. Ya, pada dasarnya ya, dia tidak baik, dan Allah kan tidak mungkin bersifat dengan sifat yang ya nuqs, sifat yang kurang. Jadi oleh sebab itu maka dikatakan Allah di sini ya, makar Allah di sini dikaitkan yaitu untuk membalas makar orang-orang yang berbuat makar terhadap wali-wali Allah, terhadap nabi-nabi Allah, dan terhadap agama Allah. Jadi siapa ya yang melakukan makar terhadap wali-wali Allah, terhadap nabi Allah dan terhadap agamanya, maka Allah membalasnya. Ya, Allah membalasnya. Ya. Dan pembalasan ini menunjukkan tentang sifat kesempurnaan, bahwa Allah Maha Mampu. Ini menunjukkan adalah tentang yaitu menzahirkan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah, ya, dan ini merupakan ya sifat kemuliaan. Ini merupakan menunjukkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu kita katakan ya Allah yamkuru bi'a'daihi wa rusulihi, ya, terhadap musuh-musuhnya dan terhadap rasul-rasulnya, ya. Yamkuru biman makara bihi, ya. Wa haqiqatu makrillah jalla wa ala wa ma'nahu. Apa hakikat daripada makar Allah? Apa hakikat, bagaimana hakikat daripada makar Allah jalla wa ala, dan apa maknanya? Annahu jalla wa ala yastadrijul abda wa yumli lahu hatta idza akhadahu lam yuflithu fa yuyassiru lahu al-umura hatta yazunna annahu fi ghayatil ma'mani fayakunu dzalika istidrajan fi haqqihi. Ya. Maksudnya hakikat daripada makar adalah Allah Jalla wa Ala ya yastadriju al-abda. Yastadriju al-abda. Apa maksud istidraj? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengiqab seorang hamba atas dosa-dosa yang dia lakukan. Akan tetapi dia biarkan orang ini dengan dosanya. Bahkan terkadang Allah curahkan lagi kepadanya nikmat yang banyak. Ya, Allah berikan kepadanya nikmat yang banyak. Wa yumli lahu, dan Allah tangguhkan balasan daripada dosanya yang harus dia terima. Sehingga tatkala Allah menimpakan azabnya itu kepadanya, ya, lam yuflithu, tidak melepaskan, tidak membiarkan dia lagi. Ya, menunjukkan azabnya yang bersangatan. Jadi apa istidraj? Bagaimana istidraj? Ya, menangguhkan azab terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Ditangguhkan azab. Bahkan dimudahkan hidupnya. Kasih nikmat. Begitu. Ngambil modal riba, ya, dagangnya beruntung, meriah. Dia merasa ini karunia Allah. Oh, inilah pertolongan Allah kepada saya. Ya, sukses saya. Padahal saya punya pinjam uang bank kemarin itu cuma 10 juta. Begitu ya kan. Oh, dalam tempo terus selesai, sekarang berkembang usaha. Dia menganggap itu adalah jalan kebaikan. Dan dibiarkan dia begitu. Kemudian tinggal lagi mungkin salat berjamaahnya. Dibiarkan, malah makin menjadi usahanya.
ya, makin berkembang. Ya. Kemudian badan pun sehat, ya. Keluarganya pun enak, bisa ini, bisa itu segala macam. Ya, padahal dia mungkin bertambah-tambah kemaksiatan dan dosanya. Ya, maka dikatakan Allah yastadrijul abda wa yumli lahu, dan menangguhkan. Ya, fayuyassiru lahul umura, Allah mudahkan urusannya. Mau ini dapat, mau ini gampang. Usaha sukses, ya. Kemudian keinginan-keinginannya dapat. Mau bangun ini bisa, mau beli ini bisa. Kepingin sehat, dia sehat. Apa-apa yang dia inginkan gampang urusannya. Orang-orang pun menghormati dia barangkali. Pokoknya dia rasa nyaman sudah. Begitu. Ya, yuyassiru lahul umura hatta yazunna annahu fi ghayatil ma'man, hingga dia menduga dia betul-betul dapat hidup enak. Dan dia tetap dalam keadaan demikian. Tak juga taubat dari dosa, enggak juga semangat melakukan kebaikan, enggak juga meninggalkan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia merasa enggak ada masalah, tenang-tenang saja, aman saja. Ya, dia merasa nyaman-nyaman saja. Ya, fayakunu dzalika istidrajan fi haqqihi. Ini adalah istidraj untuknya. Oleh sebab itu makanya, ya, lapang rezeki, sehat badan, ya, kemudian mungkin keluarga sehat-sehat, apa-apa yang dicita-citakan sukses, itu bukan lambang ridhonya Allah kepada seseorang. Belum tentu. Belum tentu. Ya, yang menjadi persoalan, apakah semua nikmat yang Allah berikan tersebut menggiring dia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah? Apakah dia semakin bersemangat dalam menegakkan agamanya, dalam meninggalkan maksiat dan dosa, menjadikan dia semakin bertakwa kepada Allah, atau justru melalaikan dia? Ya, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak dan harta yang kalian kumpulkan melalaikan kalian dari zikrullah. Ya. Jadi anak karunia, nikmat. Bahkan anak merupakan aset yang bisa mengantarkan orang tuanya kepada kemuliaan. Dan bahkan mungkin bisa memberikan syafaat kepadanya di akhirat. Kan begitu. Anak adalah aset terbaik. Harta, dengan harta orang bisa banyak beramal, amal-amal yang besar. Bahkan kita boleh cemburu kepada orang-orang yang dianugerahi harta, tapi menghabiskan hartanya di jalan Allah. Dan itu kemuliaan. Ya. Tapi semata-mata memiliki harta atau anak, bukan jaminan bahwa orang itu berarti dalam keadaan disenangi dan diridhoi oleh Allah. Bahwa itu adalah alamat daripada kebahagiaan atau kesuksesan. Lambang keberhasilan. Belum tentu. Kenapa? Karena bagaimana kalau seandainya ternyata anak dan harta tersebut justru menjauhkan seseorang daripada menjalankan agamanya. Jadi, oleh sebab itu, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dilihat itu apakah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, atau menjadikan kita malah jadi melalaikan Allah. Ya, melalaikan kita daripada zikrullah, menegakkan agama Allah, ya, lupa mensyukuri nikmat tersebut, dan justru merusak ibadah kita. Padahal Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu. Maka sebagai seorang muslim yang memiliki sifat khauf dan raja dalam dirinya, ketika Allah berikan kepadanya nikmat, ya, ada rasa khawatirnya kalau ini akan melalaikan dia daripada mengingat Allah. Dan ada harapnya semoga ini bisa memperkuat agamanya.
Jadi oleh sebab itu mestinya semua nikmat yang Allah berikan itu adalah untuk memperkuat, memperkokoh iman dan ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak, khawatirlah bahwa itu adalah istidraj. Ya. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asih fa inna ma dzalika istidraj." Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Dan juga Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 413. Kata Nabi, ya, jika seandainya engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang diinginkan hamba tersebut. Ya, kalau lihat ya, seseorang itu Allah berikan kepadanya apa yang dia inginkan, semua serba mudah. Ya, semua serba mudah, semua serba enak sepertinya, sukses tanpa banyak ganjalan yang berarti. Ya. Kemudian, ya, wa huwa muqimun ala ma'asi, sementara dia terbiasa di atas kemaksiatan. Enggak begitu peduli dengan agama. Enggak begitu peduli dengan salatnya mungkin, dengan menuntut ilmunya mungkin, ya, jatuh kepada berbagai pelanggaran, ya. Mungkin juga dalam bentuk perjudian, apalagi sekarang nih banyak kali bentuk judi yang yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang cantik tapi isinya judi, ya, atau gharar, ya, di dalam perdagangan, atau tipu menipu, ya. Sekarang urusan muamalah banyak kali yang samar, ya, butuh banyak bertanya agar kita berada dalam, ya, kebenaran, atau mungkin jatuh kepada, ya, tipu dan lain-lainnya, kezaliman, ya, dalam muamalah begitu. Tapi semua lancar saja. Ya. Ya. Fa inna madzalika istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Ya. Jadi hendaknya setiap kita takut ini, kalau kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita bisa berbentuk istidraj. Dan kita berharap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah modal untuk taat kepada Allah. Karena memang dunia ini adalah darul amal, tempat untuk beramal. Iya. Dan ini adalah makna daripada makar yang, ya, sangat jelas, nyata dan mudah difahami, begitu, ya. Kemudian sebaliknya Allah mengatakan, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, di surah Al-Hijr ayat 56, dan tidaklah berputus asa daripada rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat. Ya. Dan ini dikatakan min sifatid dhallin, termasuk di antara sifat orang yang tersesat, annahum yaqnatuna min rahmatillah jalla wa ala. Dia putus asa dari rahmat Allah. Ya, putus asa daripada rahmat Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal ini menunjukkan bahwa sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah, bahkan mereka selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menggabungkan antara sifat khauf dan raja hukumnya adalah wajib secara syar'i. Begitu. Ya, dan sifat khauf dan raja ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkumpulnya dua hal ini dalam diri seorang mukmin hukumnya wajib. Kemudian, mana yang harus lebih ditonjolkan dalam diri kita dari dua sifat ini?
Rasa takut atau rasa harap? Ya, mana yang harus dilebihkan begitu? Lebih takut, lebih besar rasa takutnya kepada Allah atau lebih besar harapnya? Ya, mana yang dilebihkan, yang diutamakan? Harus lebih besar rasa takut dari rasa harap atau lebih besar rasa harap ya terhadap orang Allah dibandingkan rasa takutnya? Maka para ulama di sini menjelaskan ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan dalam kehidupan seorang hamba. Pertama, jika seandainya seorang hamba tersebut berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan selamat, baik-baik saja, badannya sehat, ya, hidupnya pun aman dengan lingkungan di negerinya, ya, tidak ada musibah besar, ya, rezekinya ya biasa-biasa, memadai, cukup, bahkan mungkin juga lapang, begitu ya. Begitu keadaannya, nggak ada beban berat. Ya, tidak ada beban berat dalam kehidupannya, tidak ada musibah yang berat. Kemudian kondisi dia juga termasuk orang-orang yang bersegera untuk kebaikan. Ya, hati dia cinta kepada kebenaran. Apabila ada panggilan Allah, dia segera melaksanakannya. Jika ada larangan Allah, dia segera meninggalkannya. Dia termasuk yang dikatakan seorang yang musari' fil khairat, orang yang segera untuk kebaikan. Ya, dia tidak memiliki hati yang malas kepada agama, enggak. Kecenderungan kepada maksiat, enggak. Dan hidupnya pun baik. Ya, jika demikian orangnya, maka para ulama mengatakan fahadha yanbaghi ayyatasawa fi qalbihi al-khaufu war-raja. Ini selayaknya, ini seimbang, ya, seimbang antara khauf dan raja di dalam dirinya. Begitu. Ya. Jadi artinya kelapangan, kesenangan, kenyamanan tidak membuatnya lalai daripada mengingat Allah, menegakkan kalimat Allah, kemudian juga ya dia tidak pernah ya dan dia tidak berputus asa daripada pertolongan Allah, dan dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan dia selalu berusaha untuk menjaga ibadahnya dan tetap memiliki rasa khawatir ya bahwasanya dia tidak diridhoi oleh Allah, dan dia tetap berharap bahwa dia akan menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah, dan pengharapan tentang rasa khawatir ini tetap dia jaga dengan baik ya di dalam dirinya. Begitu. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, hendaknya dia berusaha untuk menyeimbangkan raja dan khauf. Dia takut kepada Allah dan dia juga berharap kepada Allah. Karena dia termasuk orang-orang yang bersegera untuk kebaikan. Dan dia pelihara sifat untuk bersegera kepada kebaikan tersebut. Begitu. Dia jaga hal itu, dia pertahankan hal itu. Dan dia pertahankan kebenciannya kepada kemaksiatan tersebut. Begitu dia jaga. Keadaan kedua, jika seandainya seorang hamba itu berada dalam keadaan musibah, umpamanya dia sakit, atau dia orang yang ditimpa oleh berbagai kesulitan, ya, berbagai musibah, atau ujian, cobaan-cobaan, rasa takut, cemas, dan lain-lainnya, maka ya pada saat itu hendaknya ya dia lebih mengedepankan raja dibandingkan khauf. Dia berharap bahwa ya semua ini berguna untuk menghapus dosa-dosanya. Oh, mungkin ini karena banyak dosa dan pelanggaran saya. Semoga saja Allah jadikan ini penghapus dosa-dosa saya. Dan takut juga. Takut-takutnya ini muqaddimatul azab. Kan begitu. Takut ini adalah sebahagian daripada azab. Tetap ada. Tapi dia lebih berharap ya, ini adalah ujian yang Allah berikan untuk menyadarkan saya, menghapus dosa-dosa saya, dan mengingatkan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga semakin menjadikan dia semangat untuk bertaubat, semangat istighfar, semangat beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu.
Supaya ini pelebur dosa-dosa yang ada. Sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan dosanya sudah dihapus, ya, sehingga dia ya dimasukkan ke dalam surganya Allah nantinya. Begitu. Iya. Ini kalau dia berada dalam keadaan banyak musibah. Jadi orang yang terkena musibah ya tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sebagian kita manusia ini tatkala datang ujian-ujian berat, banyak musibah, timbul perasaan percuma berusaha. Kan begitu ya? Doa sudah, gitu ya. Bahkan tiap malam saya bangun berdoa, saya rajin tahajud, salat duha dan lain-lainnya, baca Al-Qur'an, tapi kok ujian tak berhenti-berhentinya. Sampai timbul terjadi putus asa. Ya udahlah, sudahlah. Lalui saja, terjadilah apa yang terjadi. Saya enggak tahu lagi, enggak bisa berharap lagi ampunan Allah, gitu kan? Dan ini adalah merupakan sifat orang yang sesat dalam jalan kehidupannya. Ya. Cara yang demikian itu adalah kesesatan. Berbaik sangka saja kepada Allah. Semoga dengan semua ini dosa-dosaku dibersihkan. Semoga ini adalah nasihat buatku, menjadikan aku untuk kembali kepada Allah. Begitu. Tuh, kalau mereka dalam keadaan ya ditimpa oleh berbagai ya musibah, ujian yang memberatkannya, hendaknya dia mengedepankan ya sisi rajanya yang lebih daripada khaufnya, namun tetap diiringi dengan khauf, begitu. Ya, tapi rajanya lebih besar daripada khauf, begitu. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yamutanna ahadum minkum, la yamutanna ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih ta'ala. Kata Nabi, jangan sampai salah seorang mati, ya, jangan sampai salah seorang dari kalian mati kecuali dia hendaknya dalam keadaan berhusnuzon, berbaik sangka ya terhadap Rabb-nya Jalla wa Ala. Coba kalau sempat kita mati dalam keadaan su'uzzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Dan siapa yang tahu kapan kematiannya? Enggak ada. Bagaimana kalau dalam musibah yang berat itu, dalam keadaan dia putus asa dari pertolongan Allah, di situ dia meninggal dunia. Ini adalah mati yang jelek. Makanya kata Nabi, jangan sampai salah seorang mati dari kalian kecuali dalam keadaan berhusnuzon. Ini menunjukkan kapan kita berhusnuzon kepada Allah. Kapan kita harus berhusnuzon kepada Allah? Kapan? Hah? Kapan kita harus berhusnuzon kepada Allah? Tiap sepanjang saat. Kenapa? Karena tidak tahu kita kapan matinya. Ya, jangan sampai seorang mati kecuali dia husnuzon kepada Allah. Menunjukkan apa? Ada kemungkinan seorang hamba mati dalam keadaan su'uzzon kepada Rabb-nya. Dan ini adalah merupakan musibah besar. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada kematian di atas su'uzzon kepada Allah. Dan kita berharap semoga kita meninggal dunia atau kembali kepada Allah dalam keadaan berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa min huna, dan dari hal ini atau berdasarkan hal ini ya ikhtalafa kalamu ahlil ilmi, maka berkaitan dengan hal ini berbeda ucapan para ahli ilmu, bukan beda faham ya, tapi pengibaratannya, berbeda pengungkapannya, begitu ya. Fatajidu ba'dahum yaqul
yajibu ayyatasawal khawfu war raja'u. Wa ba'du salaf qal yughallibu janibal khawfi ala janibir raja'. Wa ba'duhum qal yughallibu janibir raja' ala janibil khawf. Wa hiya aqwalun mutabayinatun zahiran walakinnaha muttafiqatun fil haqiqah. Jadi ulama sini mengungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi seorang hamba menyeimbangkan rasa khauf dan raja. Sifat khauf dan raja. Itu menurut sebagian. Sebagian tanya macam mana? Harus seimbang, kata mereka. Sebagian ulama mengatakan ya harus lebih dikedepankan atau dilebihkan rasa harap dibandingkan khauf. Sebahagian mengatakan ya dikedepankan atau dilebihkan khauf dibandingkan raja. Maka ini ada 3 perkataan yang secara zahir ucapannya berbeda-beda, tapi pada hakikatnya itu adalah satu. Pada hakikatnya satu, ittifaq, sepakat, begitu ya. Tergantung untuk meletakkan pada kondisi mana. Li'anna kulla qaulin minha yarji'u ila halatin mimma dzakarna. Karena masing-masing ucapan ini kita kembalikan kepada yang telah disebutkan tadi. Jadi kalau ulama mengatakan sama, oh berarti kepada kondisi orang yang pertama tadi. Ya, yang keadaannya ya dia adalah orang yang baik-baik saja, kemudian dia semangat dalam kebaikan. Oh kalau ada yang mengatakan, enggak harus lebih takutnya dibandingkan raja. Oh berarti ini untuk orang yang jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran. Begitu ya, sementara hidupnya baik-baik. Melebihkan raja, oh ini berarti untuk orang yang ditimpa oleh berbagai kesulitan. Begitu ya. Jadi berarti tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pada hakikatnya adalah satu. Begitu. Iya. Ya, seperti ya orang-orang yang sama dikatakan khauf dan rajanya ya karena dia adalah orang yang bersemangat dalam kebaikan dan dia orang yang berada dalam ya kebaikan ataupun ya ketenangan. Sebagaimana Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini dia dalilnya ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan ya, bersegera untuk menegakkan, untuk meraih kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan khawatir. Penuh harap doanya dikabulkan, khawatir kalau tidak. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ya, ini tentang orang yang dikatakan ya orang yang bersegera kepada kebaikan. Begitu. Kemudian ya Allah berfirman juga ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura. Surah Al-Isra ayat 57. Ya, maksudnya mereka adalah orang-orang yaitu yang berdoa ya kepada Allah dan mereka mencari wasilah kepada Rabb-nya. Siapakah mereka yang lebih dekat kepada Rabb-nya? Dan mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Rabb-nya. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada azab daripada Rabb-nya. Sesungguhnya azab daripada Rabb-mu sesuatu yang sepantasnya ditakuti. Semestinya seorang hamba itu sangat takut kepada azab Allah dan besar harapan dia akan diselamatkan dan akan diberi yaitu ganjaran yang baik, ya, kemuliaan, ridhonya Allah ya yang dia dapatkan. Maka Syekh rahimahullah, kata Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mengatakan ya Syekh yaitu Muhammad Ibn Abdul Wahab ya mencantumkan bab ini untuk menjelaskan tentang wajibnya terhimpun, terkumpul dalam diri seorang muslim
sifat khauf dan sifat raja. Begitu. Ya. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW su'ila anil kabair faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ya, kaitan hadis ini dengan bab yang dibahas, ya, yaitu bahwasanya beliau menyebutkan putus asa daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bentuknya adalah zahabur raja, hilangnya raja dari hati seseorang atau dia meninggalkan yaitu ibadatul raja, ya, maka ini merupakan salah satu dari dosa besar. Ya, merupakan salah satu daripada dosa besar dari kemaksiatan. Dan kemudian juga rasa aman daripada makar Allah, ya, yaitu hilangnya rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala di dalam hati, ini juga termasuk salah satu dosa besar. Jadi kalau kita, ya, maksiat nih, tidak timbul rasa takut, itu kemaksiatan. Begitu, ya. Kita, ya, kemudian kita mendapatkan nikmat, kemudian justru melalaikan kita, dan ya, tidak takut kita kepada Allah dan tidak berharap kita akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dosa, ya, yang tumbuh dalam diri kita. Itu dosa yang berkaitan dengan dosa hati. Ya, hati kita berarti dalam keadaan kotor, begitu, ya. Hati dalam keadaan jelek, ya, berdosa, tidak takut kepada azab dan tak berharap diampuni, begitu. Beramal, kemudian dia beramal, ya, dia tidak takut amalnya ditolak, tidak khawatir dia. Dia merasa kalau sudah beramal sudah pasti aja diterima, begitu. Nah, ini penyakit. Apalagi yang berbangga dengan amalnya, apalagi amal yang nampak pula dibanggakan pula, ya. Itu penyakit hati. Hati yang rusak, bangga dengan amal adalah hati yang rusak. Karena yang akan membalas amal kebajikan bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu. Kalau manusia menerima mungkin tahu, diucapkannya, dinampakkan mukanya yang berseri karena kita buat baik sama dia, begitu. Nampak kalau kepada manusia, tapi Allah menilai amal kita, kita tak tahu diterima atau tidak. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, berdasarkan hadis ini, ketika, ya, ditanyakan tentang dosa besar, beliau sebutkan asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ini termasuk dosa besar, ya. Apa itu syirik? Kedua, putus asa daripada pertolongan Allah. Kemudian rasa aman dari makar Allah, ya, dari tipu daya Allah, dari istidrat. Enggak khawatir kalau ini istidrat, itu dosa, ya, dan itu akan merusak hati, ya. Kemudian qauluhu an Ibni Mas'ud radhiyallahu an akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Sebesar-besar dosa besar kemaksiatanlah mensyirikatkan Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan putus asa daripada pertolongan Allah. Di sini disebutkan 4, ya. Ya, dalam hal ini, ya, sedangkan di hadis sebelumnya dikatakan 3, syirik, kemudian merasa aman dari makar, kemudian, ya, putus asa daripada rahmat Rabbnya. Di sini disebutkan 4, ya. Yaitu pertama, kesyirikan, kedua, rasa aman dari makar Allah, kemudian disebut al-qunut min rahmatillah, kemudian wal ya'su min rauhillah. Nah, di sini beliau menjelaskan perbedaan al-qunut, ya, min rahmatillah dengan al-ya'su min rauhillah. Di sini al-qunut min rahmati rabbi atau min rahmatillah sifatnya umum.
Ya, sifatnya itu adalah umum, yaitu putus asa daripada berharap ya datangnya kebaikan, kenikmatan kepadanya, atau putus asa daripada terangkatnya ujian-ujian, musibah-musibah, perkara-perkara berat yang menimpanya, meliputi kedua-duanya. Ya, itu disebut dengan al-qunut min rahmatillah. Putus asa daripada mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah ini sifatnya umum. Ya. Mendapatkan maslahat dan penolakan terhadap mudarat. Takut putus asa dari dapat kebaikan, atau putus asa daripada tercabutnya ataupun terangkatnya ya musibah yang menimpa. Ini putus asa disebut dengan al-qunut min rahmatillah. Al-ya'su min rauhillah itu adalah perkaranya lebih khusus. Khusus yaitu adalah merasa putus asa daripada mendapatkan pertolongan Allah untuk melepaskan diri dari perkara-perkara yang terasa berat, musibah-musibah. Ya, jadi berarti ini ataf ya, yaitu yang umum kepada perkara yang khusus. Begitu. Ya, jadi hal ini adalah merupakan ya bahagian daripada ya pelajaran tauhid. Ya, bagaimana seseorang bersikap ya terhadap Rabb-nya. Hendaknya setiap hamba itu terkumpul dalam dirinya ya raja, berharap kepada pertolongan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan nikmat Allah, mengharapkan hidayah, mengharapkan dikabulkan doa, mengharapkan diampuni dosanya, mengharapkan diangkat musibah-musibahnya, berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, berharap terlepas dari azab kubur dan lain-lainnya, dan takut di dunia ini ditimpakan kepadanya perkara-perkara yang menghalangi hidayah. Kita takut kalau apa yang Allah berikan kepada kita, apakah itu nikmat atau musibah, menghalang hidayah. Ini harus lebih kita takuti. Kita mengharapkan rezeki lapang, tapi kita harus takut jangan sampai rezeki yang diberikan itu untuk menghalangi hidayah atau berpotensi menghalangi hidayah. Ya. Begitu juga nikmat lainnya, nikmat sehat dan lain-lainnya, usaha yang mudah, pergaulan, kedudukan yang didapat, kekuasaan yang ditempati, kursi-kursi jabatan yang Allah berikan sama kita, kita takut ini membuat kita lalai dari agama, dan kita berharap ini berpotensi kita gunakan dengan pertolongan Allah untuk menegakkan dinnya. Begitu. Sehingga kita menyadari kalau suatu saat ternyata rusak, kita sadar, kita segera kembali. Ternyata nikmat ini melalaikan. Ternyata musibah ini membuat putus asa. Ya. Jadi kalau musibah datang kepada kita, kita berharap menghapus dosa kita. Dan kita berharap akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pendahuluan dari azab yang nanti akan ditimpakan lagi, begitu. Karena terkadang kan kita ditimpa musibah, musibah ini seperti membuat kita tak berdaya menjalankan agama setelah itu. Iya. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan, yang harus kita tegakkan, yang harus kita tinggalkan, ya. Kemudian kita ditimpa oleh berbagai musibah, membuat kita makin terpuruk begitu. Ya. Dalam keadaan demikian kita harus benar-benar yaitu berharap kepada Allah dilepaskan dari segala hal yang merusak agama kita. Makanya hendaknya yang paling dikedepankan dalam hati kita bagaimana Allah memberikan istiqamah kepada kita dan tetap menjadikan kita sebagai seorang mukmin sampai akhir hayat. Itulah usaha kita, itulah doa kita yang kita berharap kepada Allah, karena itulah kepentingan utama dalam kehidupan seorang hamba. Ya, dia sukses dalam hidupnya, bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Itulah yang namanya sukses.
Selainnya kehidupan ini ya sudah sendagurau dan permainan. Begitu. Pagi, petang, siang, malam, ya, capek kita bekerja, tidur, lapar, makan, haus, minum, itu aja hidup ini kan. Buka mata, tutup mata, gerakkan tangan, istirahatkan, ya, jalan, berhenti, naik mobil, turun mobil, naik pesawat, turun pesawat. Ya sudah, waktu pun terus berjalan, ya. Nah, makin lama rambut pun berubah, gigi pun berontokan, kalau umur panjang kulit pun berubah, selesai sudah urusan. Yang menjadi persoalan ya yang kita lakukan itu jadi bekal atau tidak. Dan itulah yang jadi perhatian setiap muslim. Yang dia takut dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu dijaga. Makanya nikmat yang terbesar adalah istiqamah. Ya. Sebagaimana pertanyaan para sahabat ketika kepada Nabi yang meminta suatu nasihat sehingga enggak ditanya lagi setelah itu, ya, kata Nabi apa? Istiqamah. Begitu. Istaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu atas apa yang diperintahkan kepadamu. Ya? Maka para salaf dahulu selalu meminta kepada Allah agar diberi istiqamah. Istiqamah dalam segala hal, dalam ibadah, dalam salat, ya, dalam membaca Al-Quran, dalam menuntut ilmu, agar kita terbiasa dalam ketaatan. Man asya ala syai'in mata alaih. Ya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menjelaskan tafsir ya ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata beliau itulah tetap atau terus menerus bertakwa karena man asya ala syai'in mata alaih, orang akan mati di atas kebiasaannya. Maka hendaknya kita dimudahkan oleh Allah ya terbiasa di atas kesolehan dan dalam ketaatan. Di antara jalan untuk menjaga ini, di antara jalan untuk menjaga ini adalah menetapi talabul ilmi, majelis-majelis ilmu dan menjaga salat. Terutama salat berjamaah bagi kaum laki-laki kecuali ada udzur syar'i. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, ketika di suatu pekerjaan kita kan sering dijumpai gulul maupun ketika ada perjalanan dinas kita menerima uang negara yang mana uang tersebut sebenarnya bukan dari hak kita sendiri. Nah, kita meyakini bahwa itu dilarang atau tidak boleh diterima. Namun pada kondisi tersebut kita tidak bisa menolaknya, bahkan tidak bisa juga mengembalikan kepada negara dikarenakan sudah tersistem seperti itu, Ustaz. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah boleh uangnya tersebut kita salurkan ke lembaga yang terpercaya untuk menampung dana riba, yang mana dana riba itu digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya, atau seperti apa solusinya, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Iya. Jadi budaya itu berjalan karena dipelihara, tak ada yang berjuang untuk ingkarul mungkar. Itu masalahnya, karena dipelihara. Ya, karena budaya itu dipelihara di semua tingkatan, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati dan diberi kekuatan. Jadi kalaulah tidak orang-orang yang punya posisi seperti ini yang berjuang memperbaiki, siapa lagi, dari mana mau dimulai? Ibda binafsik. Mulai dari setiap pribadi kita. Ya jelas bukan hak kita, kita tolak. Kalau ada umpamanya yang menyulit, mengancamkan, ya diancam saja, dibuka ke permukaan. Yang jelas ini haram. Dan sebetulnya kan dari syariat kita sudah tahu, dari undang-undang negara pun disebutkan itu enggak boleh kan? Boleh atau tidak? Boleh apa enggak dalam undang-undang hal itu? Hah?
Enggak boleh, disebutkan tidak boleh. Bahkan kalau besar boleh jadi dikejar KPK. Karena kecil-kecil mungkin ya sulit apa ya. Tapi sebetulnya disepakati tidak boleh. Ya, tapi apa namanya, seperti sesuatu yang sulit untuk ditinggal. Maka ya harus memulai, harus berjuang. Tapi ada kok yang bisa. Dalam beberapa orang yang pernah cerita, ya ada yang bisa. Meskipun terkadang ya dia mungkin lepas jabatan tertentu jadi pegawai biasa karena nggak mau kerja sama yang begituan. Banyak juga, oh saya tolak, cuma itulah jadinya nggak pegang jabatan. Memang ya banyak pertanyaan seperti ini begitu ya. Ya harus dimulai. Insya Allah ya jika itu dimulai Allah akan memberikan pertolongan. Siapa? Menteri Agama kan begitu baru diangkat itu pernah juga berpidato. Dia bilang kan ya kepada pejabat-pejabat daerah kalau turun orang dari pusat ke daerah jangan kasih dia gitu. Enggak perlu dikasih kata. Kita yang di pusat ini kata beliau gitu ya kan. Lebih banyak uangnya daripada mereka yang di daerah itu. Ngapain minta sama mereka? Kan gitu ya. Ada yang pernah dengar enggak? Hah? Ada dengar kan? Iya, dihimbau begitu. Banyakan uang kita dari pusat nih, minta lagi sama mereka. Jadinya akibatnya pejabat di bawah ini terpaksa nyari-nyari ke bawahnya lagi kemana-mana. Uang untuk distorkan ke atas kalau datang. Jadi kalau ini nggak dibuang, sampai kapan mau cerita ya membersihkan negeri itu? Ya, tinggal cerita. Dan harus berjuang memang. Semoga Allah beri kemudahan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana perlakuan yang benar kepada mayit sebelum dimandikan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan apakah membaca Al-Qur'an di dekat mayit ya sesuai dengan ya syariat. Jazakumullah khair. Ya wallahu a'lam ya setahu saya ya dengan segala ya keterbatasan mungkin juga tidak banyak mendalami masalah fikih ya. Setahu saya yang dapat saya ketahui ya tidak ada ya disyariatkan. Kalau disyariatkan, tidak ada disyariatkan atau tidak dianggap wajib ataupun mustahab membacakan Al-Quran di samping mayat ya sebelum apakah dimandikan. Ya, artinya sebelum diurus fardu kifayahnya. Wallahu a'lam. Meskipun memang ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Dan inilah masalah fikih. Tentu bagi yang mengamalkan, ya, bagi yang melaksanakannya, ya butuh bisa menghadirkan ya dalil, begitu ya. Maka saya katakan sepanjang pengetahuan saya, wallahu a'lam, ya tidak disyariatkan begitu membacakan Al-Quran untuk si mayat. Wallahu a'lam. Ya. Lain ada?
Ustaz, semoga selalu diberi kesehatan. Saya izin bertanya di luar materi, apakah ada yaitu sholat qabliyah asar? Ya, ini berarti kan 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ya, 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Dan ini berlaku pada semua waktu sholat. Ya, dibolehkan. Ya, dibolehkan sholat 2 rakaat, ya, bahkan termasuk di waktu maghrib yang Nabi mengatakan, ya, silahkan sholat, ya, 2 rakaat, ya, silahkan sholat, ya, bagi siapa yang menginginkan, bagi siapa yang menginginkan. Jadi ada jeda antara yaitu waktu azan dan qomat, di semua waktu boleh melaksanakan sholat. Begitu ya. Bahkan termasuk di waktu maghrib begitu. Ya, jadi enggak azan langsung qomat, tidak. Wallahu a'lam. Ya. Habis. Gimana kalau apa? Oh, iya, pertanyaan. Kalau timbul perasaan malas menghadiri majelis ilmu, apakah itu termasuk hilangnya khauf dan raja? Ya, tentunya hilang atau tidaknya, ya, kita tak bisa memastikan. Tapi yang pasti tentunya berkurang. Tentunya adalah berkurang. Begitu ya, berkurangnya khauf dan raja. Kalau yang tidak ada khauf, tak ada raja, ya orang kafir. Tentu bagi seorang muslim tidak, begitu ya kan? Cuma kadarnya bisa turun naik. Al-mu'minun mutafawituna fi imanihim. Ya, orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat imannya, begitu ya. Wal imanu ya qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika meninggalkan kebaikan demi kebaikan, tentu menunjukkan penurunan. Dan penurunan ini tentu salah satu penyebabnya adalah dikarenakan, ya, kurangnya atau turunnya raja dan khauf di dalam diri seorang muslim. Kenapa dia jadi malas? Ya? Dia tahu nih, menuntut ilmu itu jalan untuk mengangkat keimanan, menggiring dia untuk bertakwa. Dia malas. Beda dengan uzur, ya. Beda dengan uzur. Ada uzurnya. Sakit, ada umpamanya urusannya, urus orang tuanya. Tapi kalau yang namanya malas, ya, malas itu datang dari mana? Dari tipu daya syaitan. Tentunya adalah merupakan penurunan, ya, raja dan khauf. Ya, jadi rasa malas untuk beribadah, malas, ya, untuk menuntut ilmu adalah hal yang tidak patut untuk kita pelihara. Ya, segera kita bertaubat dan segera kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Ya, karena kita tahu di majelis ilmu lah kita lebih banyak berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita berada tempat lain kan kita sibuk dengan pekerjaan, tapi kalau di tempat di majelis ilmu, ya, sekali lagi kecuali karena udzur syar'i, begitu ya kan. Tapi kalau malas, ya, ini jelas merupakan ya, sifat, bisa jadi merasa aman daripada makar Allah, bisa jadi karena, ya, putus asa daripada rahmat Allah, begitu. Apa bentuknya? Udah rajin ngaji, udah ngaji selama ini, nggak berubah-berubah juga hidup ini, gitu ya kan. Ya udah nggak ngaji lagi, gitu ya kan. Jadi seolah-olah ngaji untuk merubah taraf hidup. Dalam artian dunia. Nah, ini kan berbahaya. Jadi bisa jadi karena, ya, al-amnu min makrillah, bisa jadi karena, ya, al-qunut min rahmatillah. Naudzubillah, begitu. Ya, kita jaga, kita pelihara, begitu. Ya, wajar, datang gangguan itu wajar. Ya, wajar, ya kan? Karena kita manusia, maudhi'ul khata'i wan nisyan, wajar saja. Cuma kita berusaha untuk, ya, kembali lagi dan kembali lagi, berusaha terus, begitu. Ya, minta pertolongan kepada Allah,
begitu. Mungkin datangnya mungkin terhadap siapapun bisa saja datang, ya, mungkin saja dan sangat besar kemungkinannya, ya. Namanya manusia wajar, ya. Kita banyak-banyak berlindung kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah dan ya berusaha mencari jalan-jalan yang bisa mengangkat keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, semoga bermanfaat. Demikian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.